Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, di mana kita masih dalam renungan, seri renungan dari Kisah Para Rasul, yaitu dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28, di mana saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara, bagaimana supaya hidup kita menjadi kehidupan yang berdampak. Hidup yang berdampak, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang jadi berkat. Saudara, saya pikir makna hidup adalah bagaimana hidup kita berdampak bagi orang lain, sehingga hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita sama sekali bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan untuk kemuliaannya, dan Dia ingin supaya kita jadi berkat bagi banyak orang, supaya namanya dipermuliakan. Itulah yang menjadi tujuan kita diciptakan, tujuan kita ada di dunia ini. Sedangkan sehubungan dengan kehidupan kita, itu udah tanggung jawabnya Tuhan. Ketika kita hidup jadi kemuliaan bagi namanya, ketika kita hidup jadi berkat bagi orang lain, saya percaya kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan memelihara, memberkati kita, damainya, sukacitanya memenuhi kehidupan kita. Ketika kita jadi kemuliaan bagi namanya, jadi berkat bagi orang lain. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa dan bagaimana supaya hidup kita bisa berguna, berdampak, menjadi berkat bagi orang lain, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya juga percaya saudara rindu hidupmu berdampak, berguna bagi orang lain. Itu sebabnya siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya kita akan gali firman Tuhan, menemukan apa maksud dan kehendak Tuhan, dan saya akan jelaskan secara sistematis kepada saudara supaya saudara gampang untuk memahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna
bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara di pagi hari ini adalah cerita kisah tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Apolos. Dan yang saya ingin kita belajar dari kehidupan Apolos ini adalah di mana di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebelumnya saya sudah menegaskan saudara bahwa yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah bagaimana hidup kita berdampak, bagaimana hidup kita berguna, jadi berkat bagi orang lain. Dan Apolos, hidupnya dicatat oleh firman Tuhan bahwa dia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang yang percaya. Dan ditegaskan di sana, dia menjadi seorang yang sangat berguna oleh kasih karunia Allah. Dan kemudian ada juga yang dia lakukan sebelumnya, ada yang diceritakan tentang hidupnya sebelumnya, sehingga dia menjadi seorang yang sangat berguna. Artinya apa saudara? Bahwa Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna di tengah-tengah umat Tuhan oleh karena kasih karunia dan juga oleh karena perjalanan hidupnya, cara hidupnya, sikap hidupnya, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang sangat berguna. Artinya dalam hidup ini saudara, untuk kita menjadi seorang yang berdampak bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Allah. Bagian Allah adalah dia menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah untuk menjadikan kita jadi berkat, sedangkan bagian kita adalah menjalani kehidupan yang sebagaimana seharusnya sehingga kita akan menjadi berkat. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa kisah hidup, perjalanan hidup, apa yang dilakukan oleh Apolos ini saudara, sehingga hidupnya menjadi seorang yang sangat berguna. Saya percaya saudara, kita rindu menjadi orang yang berguna. Kebanggaan hidup ini apa sebenarnya? Apa sih yang menjadi kebanggaan hidup kita? Apakah memperoleh sebanyak-banyaknya untuk diri kita, sedangkan orang lain menderita, orang lain tersakiti? Saya pikir itu kehidupan yang memalukan. Itu kehidupan yang begitu rendah. Hidup yang berkualitas, hidup yang berguna adalah ketika kita berdampak bagi orang lain. Keberadaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga nanti satu saat ketika kita mati, orang-orang akan menangis dan berkata, terlalu banyak yang dia perbuat bagiku, hidupku diubah olehnya. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar bagaimana sehingga Apolos menjadi seorang yang sangat berguna. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Yang pertama saudara, dia seorang hamba Tuhan. Dan yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah dia seorang hamba Tuhan yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dari prinsip ini saudara, ada dua sisi yang saya ingin kita belajar. Tentu saja semua kita, siapapun kita, bukan hanya hamba Tuhan, tapi setiap anak-anak Tuhan harus memahami firman Tuhan. Harus memahami firman Tuhan. Jadi kita perlu belajar banyak firman Tuhan untuk kita bisa jadi berkat. Karena tanpa firman Tuhan, tanpa prinsip firman Tuhan yang tertanam dalam diri kita saudara, maka prinsip-prinsip dunia ini akan mencemari kita. Kalau prinsip dunia akan mencemari kita, maka tidak ada kepastian saudara. Yang salah jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Di dunia ini yang salah pun bisa diakui semua sebagai kebenaran ketika mayoritas mengatakan itu kebenaran. Itu sebabnya dasar yang benar dalam kehidupan ini adalah firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menjalani hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan? Kita harus memahami firman Tuhan. Kita harus mahir dan memahami firman Tuhan. Nah, sekali lagi saya menegaskan,
Kenapa dibuat renungan malam dan renungan pagi? Di channel ini ada renungan pagi, saudara. Sedangkan untuk renungan malam ada di channel audio Alkitab. Saudara bisa cari setiap malam, saudara bisa menerima berkat firman Tuhan dari renungan itu. Kenapa dibuat? Supaya anak-anak Tuhan memahami prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena di dalam dua channel ini dibuat renungan yang sistematis dan ekspositori, saudara, supaya saudara gampang memahami, saudara terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang memahami firman Tuhan. Bagaimana supaya jadi anak Tuhan yang memahami firman Tuhan? Konsistenlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, masih dalam poin pertama, saudara, dia seorang hamba Tuhan. Dan dikatakan bahwa ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya, karena memang itulah bidangnya sebagai hamba Tuhan. Sekalipun, sekali lagi tadi saya berkata, semua anak Tuhan harus memahami firman Tuhan. Tapi dalam konteks ini, Apolos memang dia seorang hamba Tuhan. Bidangnya adalah menjadi hamba Tuhan, harus memahami firman Tuhan. Artinya apa, saudara? Saya juga mau menegaskan di sisi lain adalah bahwa supaya saya dan saudara bisa jadi berkat, setiap kita harus fasih, harus mahir dalam bidang kita masing-masing. Karena jika kita tidak fasih dan mahir dalam bidang kita masing-masing, saudara, kita bisa menjadi batu sandungan. Bukannya menjadi berkat, malah sebaliknya kita akan menjadi batu sandungan. Itu sebabnya saat ini siapapun saudara, apapun bidang saudara, saudara bekerja dalam bidang apapun, saudara menggeluti bidang apapun, sebagai anak-anak Tuhan, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita harus fasih dan mahir dalam bidang kita masing-masing supaya kita bisa menjadi berkat di sana. Saudara bekerja dalam satu organisasi, satu perusahaan, saudara jadilah orang yang mahir dan fasih dalam bidang saudara di sana, sehingga saudara akan benar-benar bisa menjadi berkat. Kalau saudara tidak fasih dan mahir, bukannya menjadi berkat, saudara akan menjadi batu sandungan di sana. Lalu poin kedua, saudara, sehingga Apolos menjadi berkat dalam kehidupannya, sangat berguna dalam kehidupannya. Ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Lihat, saudara, dia begitu bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, sehingga akhirnya hidupnya berguna, hidupnya berdampak, hidupnya menjadi berkat. Dia bersemangat untuk memberitakan Injil. Saudara, kita juga semua punya tanggung jawab. Sekali lagi, saya mau di poin kedua ini juga kita melihat dua sisi. Di satu sisi, setiap anak Tuhan punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil dimanapun saudara berada. Itu bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan, tanggung jawab kita semua. Jadi setiap kita harus hidup memberitakan Injil. Beritakanlah karunia Tuhan itu kepada orang banyak. Karena pemberian terbesar yang bisa saudara beri bagi orang yang saudara cintai, keluarga saudara, kepada orang lain adalah berita keselamatan. Karena apapun saudara beri bagi orang tua saudara, bagi keluarga saudara, kalau mereka mati masuk neraka, tidak ada artinya, saudara. Itu sebabnya pemberian terbesar yang saudara bisa beri sehingga saudara bisa jadi berkat bagi mereka adalah berita Injil keselamatan. Kalau saudara memberitakan Injil dan akhirnya mereka diselamatkan melalui pemberitaan saudara, maka saudara telah menjadi berkat terbesar bagi mereka. Jadi itu di satu sisi, saudara, bahwa untuk kita menjadi berkat, beritakanlah Injil. Dan kemudian di sisi yang lain dalam dunia kita masing-masing, saya juga rindu kita melihat bersama, di mana tadi dikatakan di poin kedua, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Ada semangat yang dia miliki, ada ketelitian yang dia miliki dalam melakukan pekerjaannya sebagai hamba Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita semua. Di poin kedua ini, saudara, di sisi lain, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita kerjakan, jadilah anak-anak Tuhan yang bersemangat mengerjakan segala pekerjaan saudara di bidang saudara masing-masing dan teliti saudara mengerjakannya. Maka kalau itu yang saudara lakukan, saudara akan jadi berkat. Orang-orang akan melihat bahwa anak Tuhan ini begitu bersemangat dan begitu teliti bekerja. Itu yang dikerjakan oleh Apolos ini, saudara, sehingga akhirnya hidupnya jadi berkat, berguna, karena dia bersemangat
mengerjakan tugasnya, dan dia dengan teliti juga mengerjakan tugasnya. Kalau dalam hidup kita juga, dalam bidang kita masing-masing, dengan bersemangat, dengan teliti kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita masing-masing, kita akan jadi berkat. Jadi poin kedua saudara, untuk kita bisa menjadi berkat, poin kedua adalah jadilah pemberita Injil. Beritakan Injil dalam kesempatan-kesempatan yang saudara punya, di keluarga saudara, di dunia bisnis saudara, di lapangan kerja saudara. Beritakan Injil di sana. Dan yang kedua, di sisi lain adalah bersemangat dan telitilah untuk melakukan tanggung jawab saudara. Lalu kemudian yang terakhir, di ayat 26 dikatakan, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti mengajar kepadanya tentang jalan Allah. Saudara, satu kali ketika Apolos ini di dalam bait Allah, dia bersemangat mengajarkan, memberitakan Injil. Lalu kemudian ada pasangan suami istri, yaitu Priskila dan Aquila. Ketika mereka dengar, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang perlu ditambahi dalam pemahaman Apolos. Sehingga akhirnya mereka memanggil Apolos ke rumah mereka, dan kemudian mereka mulai mengajari Apolos. Dan saudara, yang unik di sini, nama kedua orang itu, pasangan suami istri itu, disebutkan Priskila dan Aquila. Mana duluan? Priskila, mana yang laki-laki? Aquila. Saudara, di dalam budaya Yahudi itu biasanya yang disebutkan terlebih dahulu adalah yang laki-laki, tapi ini yang perempuan disebutkan terlebih dahulu. Saya terpikir bahwa kemungkinan itu untuk menegaskan bahwa Apolos ini siap diajar. Jadi ketika mereka memanggil Apolos ke rumah, Apolos siap. Ketika mereka diajari, Apolos juga siap. Dan ada nama yang dahulu disebut, Priskila terlebih dahulu disebut, bahwa oleh perempuan pun Apolos ini siap diajar. Saudara, kita tidak ada yang sempurna. Itu yang disadari oleh Apolos. Sehingga ketika dia diajari oleh suami istri ini, padahal tadinya mereka adalah pendengar khotbahnya Apolos. Tetapi pada akhirnya dia juga siap diajari oleh Priskila dan Aquila. Bahkan oleh perempuan pun dia siap diajari. Untuk menjadi berkat, saudara, kita harus berproses menjadi lebih baik. Itu karakter yang dimiliki oleh Apolos. Dia siap diajar, dia siap dibentuk, dia siap diajari bahkan oleh orang yang statusnya lebih rendah dari dia, yaitu seorang perempuan. Tetapi dia siap dididik dan diajari. Dan akhirnya firman Allah mencatat, ayat 27 bagian terakhir, setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Ketika di dalam kehidupan kita, saudara, kita fasih dalam firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan juga ahli dalam bidang kita masing-masing. Yang kedua, ketika di dalam kehidupan kita bersemangat untuk memberitakan Injil, karena memberitakan Injil adalah tanggung jawab kita, dan juga bersemangat dan teliti dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing dalam bidang kita masing-masing. Dan yang ketiga, ketika kita siap diajar lagi, diproses lagi menjadi pribadi yang lebih baik, maka dengar, pada akhirnya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita akan menjadi seorang yang sangat berguna. Saya percaya semua kita rindu hidup kita berguna. Saya percaya hari ini dalam saudara melaksanakan pekerjaan saudara, aktivitas saudara, saudara juga rindu saudara menjadi orang yang berguna di sana. Dan itulah yang akan terjadi jika prinsip-prinsip firman Tuhan ini ada pada kita, saudara. Itu sebabnya hari ini, jalani hari ini dengan menerapkan prinsip firman Tuhan yang sudah kita belajar. Jadilah saudara jadi pribadi yang berguna, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berdampak, jadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan menjadi sukses, saudara akan menjadi orang berhasil, dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa, namun sekali lagi sebelumnya, buat komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati.
Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan.
Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan, para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam
gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.